Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia pendidikan Islam, sering kita mendengar sebuah istilah ijtihad dan mujtahid bagi seorang pelakunya. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Kemudian macam-macam ijtihad itu apa, dan syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. Pengertian daripada ijtihad adalah yakni penggalian hukum-hukum dari teks-teks keagamaan baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Maka dari itu ijtihad merupakan upaya seseorang dengan penuh kerja keras dengan bermodalkan intelektualitas dan kepiawian atau kepintaran kemahiran dalam metodologis dalam memahami interpretasi teks ajaran secara literatur maupun kontekstual. Dengan apa? Dengan menggunakan kaidah-kaidah universal yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar yang sering disebut dengan maqasidus syariah. Kemudian Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan bahwa seseorang patut memperoleh predikat seorang mujtahid jika seseorang tersebut dilengkapi dengan dua kemampuan. Kemampuan yang memadai tentu. Yang pertama, seseorang tersebut harus faham tujuan syariat atau maqasidus syariah secara komprehensif. Yang nomor dua adalah mampu menggali hukum dengan segala kemampuan intelektualitasnya dan pengetahuan yang memadai yang menyangkut tradisi-tradisi kebiasaan masyarakat Arab. Kenapa masyarakat Arab? Karena sebagai masyarakat Arab mereka adalah awal yang menjadi sasaran wahyu. Karena kan sudah tahu betul bahwa Rasulullah diturunkan di Arab. Kemudian Imam Syaukani di dalam kitabnya, di dalam kitab namanya Irsyadul Fuhul fil Tahqiq, ya, ilmu usul. Beliau menambahkan bahwa seseorang mujtahid juga harus memenuhi syarat-syarat dalam berijtihad yang merupakan sebuah keharusan bagi seorang mujtahid. Seperti halnya mengetahui tafsir-tafsir ahkam dan tafsir-tafsir dan hadis-hadis ahkam maksudnya secara komprehensif. Memahami masalah naskh dan mansukh Quran dan hadis, mengetahui masalah-masalah yang menjadi konsensus atau ijma atau kesepakatan para ulama. Memahami qiyas dan memahami segala sesuatu syarat dan syaratnya serta ilat al-ahkam. Kemudian mengerti tentang sebuah metodologi dalam beristinbat dari teks. Karena apa? Prinsip dasar syariat dan masalah-masalah untuk seluruh umat manusia tentunya. Memahami susastra Arab dari segi ilmu nahwu, sorof, balagoh, bayan, ma'ani, dan juga harus mahir di bidang ilmu usul fikih dan maqasidus syariah. Nah, kemudian syarat-syarat seorang menjadi mujtahid untuk melakukan ijtihad, ya. Yang pertama harus mengetahui bahasa Arab dengan benar, dengan sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis diturunkan berbahasa Arab, ya. Tentunya dengan lafaz yang fasih, yang mutunya tinggi dan terjaga, dan pengertiannya sangat luas di dalam Al-Quran dan hadis ini. Dan di sini bukan hanya mempelajari bahasanya saja, ya,
bukan mempelajari bahasanya saja, akan tetapi semua ilmu yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shorof, bayan, badi, balaghah, arud dan qawafi harus menguasai. Karena apa? Karena dengan ilmu inilah baru bisa diketahui mana dalam ayat-ayat tersebut yang sifatnya umum, mana di dalam ayat-ayat yang sifatnya khusus, dan mana di dalam ayat-ayat tersebut yang sifatnya perintah, yang sifatnya larangan, bahkan sifatnya pertanyaan atau nas yang nyata. Baik ayat Al-Quran yang mengandung majaz atau ayat yang mengandung isinya tersirat, yang mutlak, yang muqayyad, yang berita atau yang membawa hikayat di dalam ayat tersebut dan lain sebagainya. Karena dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang tampak lahirnya memerintah tetapi hakikatnya melarang. Secara lafad memerintah tetapi secara hakikatnya melarang. Mana diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya berbuatlah kamu sesukamu, sesungguhnya Allah selalu memperhatikan apa-apa yang telah kita atau kamu lakukan atau kerjakan. Pada zahirnya lapad tersebut merupakan suatu perintah, akan tetapi maksudnya adalah larangan. Begitu. Kemudian nomor 2, di dalam hukum Al-Quran, yakni diketahui lebih dahulu mana di antara ayat Al-Quran yang sifatnya umum, mana yang khusus, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, mana yang mutlak, yang mana yang muqayyad, yang nasikh dan yang mansukh, yang muhakam, yang mutasyabih dan lain sebagainya, banyak. Syaratnya ya harus mengetahui dan menguasai ilmu usul fikih. Kemudian mengerti akan isi dan maksud Al-Quran secara keseluruhannya, ke-30 juz ya, serta ya harus hafal, harus menghafal syarat. Karena kalau tidak hafal, dimungkinkan dalam memutuskan sebuah masalah sering lupa dengan ayat atau berbenturan dengan ayat-ayat lain sehingga keputusannya bertentangan dengan ayat lain. Makanya disyaratkan bagi seorang mujtahid harus menghafal hal Quran. Kemudian harus mengetahui asbabun nuzul untuk Al-Quran, asbabul wurud untuk hadis. Mengetahui hadis-hadis Nabi ya seminimal-minimalnya mengetahui, memahami betul, apalagi sampai menghafal, yaitu kutubus sittah, 6 kitab yang di dalamnya adalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah yang terakhir. Dan sebaiknya juga dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hambal ya, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Tabrani ya, dan lain-lain sebagainya lah. Ini untuk tambahan. Kemudian berkemampuan menyisihkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis musalsal dan hadis maudhu. Ini mengerti dan tahu pula fatwa imam mujtahid yang terdahulu di dalam menangani sebuah masalah-masalah yang dihadapi. Ini sangat perlu. Agar apa? Agar tidak menjerumus atau tidak terjerumus kepada mengeluarkan hukum yang melawan kesepakatan ulama atau ijma yang sudah ditetapkan sebelum kita. Nah, di antara syarat-syarat untuk seseorang bisa dikatakan sah untuk berijtihad, yaitu harus dimiliki seorang imam mujtahid adalah pinter, pandai, cerdas. Karena apa ya? Mana mungkin lah bagi seseorang
mau memecahkan suatu masalah kalau tidak pandai atau tidak pintar atau tidak cerdas. Begitulah